Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi. Kali ini saya akan mempraktekkan kepada teman-teman bagaimana cara mengimport soal dari Microsoft Word ke Google Form yang akan kita bagikan soal-soal tersebut kepada siswa-siswi kita. Yuk simak videonya baik-baik. Langkah pertama adalah kita pastikan dulu soal yang kita miliki benar-benar sudah betul ya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya mencontohkan dua soal. Bentuknya soal pilihan ganda. Yang bisa diimport itu soalnya adalah boleh pilihan ganda, boleh juga isian singkat. Jadi kalau teman-teman mau bikin soal ya dua soal itu bisa kok. Nah, hanya saja di bagian ketika soalnya pilihan ganda, di pilihan A, B, C-nya itu jangan lupa teman-teman menggunakan numbering library. Jadi numbering library ini harus ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan numbering library, maka setelah Indonesia titik-titik ini, kata DKI Jakarta, Bandung, Jawa Timur itu nanti masuk ke dalam soal nomor 2, Bandung nomor 3, Jawa Timur nomor 4. Makanya biarin nggak seperti itu, kita harus menggunakan numbering library. Beda halnya kalau soalnya bentuk isian singkat. Ya, nggak ada nih pilihan optionnya. Setelah yakin, semuanya sudah yakin betul, maka kita buka Google Drive yang kita miliki. Tampilannya seperti ini teman-teman, Google Drive-nya. Kemudian kita upload dulu soal yang tadi. Upload file. Saya ulangin ya, klik. Kemudian upload file. Kita cari file soal yang kita buat atau kita miliki dengan cara diklik. Kemudian klik lagi open. Nah, setelah muncul, kita double klik. Kita klik lagi yang kalimat buka dengan Google Dokumen. Setelah tampilannya benar-benar terbuka, nah di sini adalah tampilannya bentuknya masih Microsoft Word dokumen. Nah, tandanya apa? Tandanya ini nih teman-teman. Di bagian pojok kiri atas ada tulisan IPS titik doc belakangnya X. Berarti ini formatnya masih Microsoft Word. Yang kita butuhkan adalah formatnya dalam bentuk Google Dokumen. Dengan cara merubahnya gini teman-teman. Pertama kita klik bagian nama IPS-nya. Kita rubah dulu namanya. Misalkan IPS 3.1. Setelah dirubah, kita klik file. Kemudian kita klik simpan sebagai Google Dokumen. Tunggu prosesnya hingga benar-benar selesai. Tanda berhasil berubah soalnya ke dalam bentuk Google Dokumen adalah di bagian namanya teman-teman pojok kiri atasnya udah nggak ada lagi istilah nama IPS doc ya, .doc. Nah, melainkan IPS 3.1. Sampingnya udah nggak ada lagi namanya. Berarti proses perubahan atau peralihan menjadi Google Dokumennya sudah berhasil. Kita kembali ke Google Drive. Yang ini kita back aja. Nah, ini udah berhasil nih teman-teman. Beda tandanya atau beda namanya ya. Kalau yang Google Dokumen itu IPS 3.1 aja namanya. Sedangkan yang Microsoft Word masih ada tulisannya IPS 3.1 doc. Nah, ini bentuknya masih Microsoft Dokumen. Nah, lalu kita buat Google Form-nya. Kemudian kita klik
Google Form. Pada tampilan ini, untuk agar kita bisa berhasil mengimport, kita perlu mendownload aplikasinya teman-teman dengan cara klik tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian setelah kita klik lagi bagian add-on. Kita pilih namanya Form Builder. Nah, ini nih teman-teman nih. Kita klik. Kemudian kita klik install. Kita klik lanjutkan. Ketika kita klik lanjutkan, dia akan mengarahkan email mana yang kita pakai. Nah, email yang kita pakai untuk Google Drive kita adalah yang ini. Tadi saya klik ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik izinkan. Nah, di sini proses instalasi. Nah, ketika dia ada tertera selesai, kita klik selesai. Kemudian kita close aja, tutup. Nah, muncullah ini nih icon add-on ini. Setelah muncul, kita klik add-onnya. Kita klik Form Builder. Kemudian kita klik Start. Di sini ada tampilan ya teman-teman di bagian pojok kanan bawah. Google Form, Google Sheet, Google Slide, Google Doc. Kita pilih Google Doc. Kemudian kita pilih Google dokumen yang tadi yang kita rubah IPS 3.1 teman-teman. Kita klik ya. Ulangin, kita klik, kemudian kita select. Setelah itu prosesnya adalah di sini kita scroll ke bawah teman-teman nih. Nah, di sini ada dua soal yang tadi saya bilang ya, bahwa saya mencontohkan ada dua soal. Muncul dua soal, apa nama tadi sama siapakah. Kemudian kita klik import selected. Ketika tulisannya udah muncul import berhasil, successful, maka dia sudah berhasil. Ini kita close aja. Nah, di sini teman-teman berhasil. Apa nama ibu kota negara Indonesia? Siapakah presiden pertama bangsa Indonesia? Ini udah berhasil nih teman-teman. Tinggal kita atur pengaturannya aja di bagian sesuaikan tema misalkan. Ini biarin tampilannya menarik, kita pilih gambar. Kemudian saya pilih gambar yang ini. Klik sisipkan. Kemudian saya pilih lagi gaya fontnya. Saya klik lucu. Saya close. Tampilannya sudah menarik ya teman-teman. Gambarnya sesuai selera kok. Ini saya contohkan gambarnya yang ini. Kemudian setelah gambarnya sudah ada, tampilannya sudah menarik, kita bagian ke setelan. Bagian ini kita kosongkan, boleh di checklist batasi ke 1 tanggapan. Supaya apa? Supaya satu orang siswa hanya mengirimkan 1 kali aja responnya. Nggak bisa berkali-kali. Kemudian presentasinya, pesan konfirmasinya tetap kita harus tulis ya teman-teman. Misalkan, terima kasih telah menjawab soal tersebut.
jawaban kamu telah terekam. Di bagian kuisnya kita klik, jadikan kuis dengan cara diklik teman-teman. Kemudian bagian ininya kita hilangkan checklistnya. Klik simpan. Lalu kita buat judul, karena tadi pelajaran IPS ya teman-teman. Kita tulis latihan IPS 3.1. Kemudian deskripsinya kita tulis jawablah setelah diisi. Lanjut ke pertanyaan pertama, adalah nama siswa. Pilihannya adalah jawaban singkat teman-teman. Kemudian wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Tambahkan pertanyaannya dulu. Setelah nama, kelas. Kelasnya kelas berapa? Saya menggunakan jawaban singkat. Ini juga wajib diisi. Lalu di bagian item soal yang kita import tadi, sama nih. Kita klik wajib diisi teman-teman. Kemudian kita kasih kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Karena saya memiliki soalnya 2, di sini saya mencontohkan, maka bobot setiap soalnya adalah 50. Karena poin total yang saya harapkan adalah 100 dari 2 soal ini. Jadi tinggal saya bagi 2 aja. Dari 100 poin total yang saya inginkan dibagi 2 jadi 50 setiap masing-masing soal. Setelah poinnya diisi 50, kita kasih tanda jawaban benarnya di mana, yaitu DKI Jakarta. Kita klik. Kemudian klik selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Sama prosesnya, wajib diisi. Kemudian kunci jawaban. Nah, kita klik, lalu kasih poinnya 50. Kemudian kita pilih jawaban yang tepatnya adalah Insinyur Soekarno. Selesai. Tinggal nanti dikirim, teman-teman. Judulnya kita rubah. Demikian bagaimana cara mengimport soal dari Google Word yang kita miliki ke Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman mempraktekkan. Saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.